Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas TKA yang beranggotakan 5 orang yang terdiri dari pertama Marcelina Andika Pertiwi dengan NIM 12122080, yang kedua Anissa Lintang Noviandani dengan NIM 017, yang ketiga ada Kalia Dinda Azahra dengan NIM 041, yang keempat Najwa Sifani dengan NIM 100, dan yang terakhir ada Kinanti Mutia Kalanis dengan NIM 161 akan mempresentasikan tugas kelompok mengenai studi kasus persoalan komputasi dalam teknik kimia dan penyelesaiannya secara numerik dalam rangka problem-based learning untuk memenuhi mata kuliah analisis numerik dan pemrograman. Kami dari kelompok 3 mendapatkan persoalan studi kasus yaitu kasus A3 dengan curve fitting dan juga optimasi multivariabel. Diselesaikan dengan menggunakan metode Hawk-Jeffs, tanjakan atau turunan tercuram, yaitu step action. Diketahui data hubungan antara tekanan uap suatu zat dengan suhu adalah sebagai berikut. Untuk suhu yang pertama 280 dengan PN02, kemudian suhu 300 dengan PN05, suhu 320 dengan PN012, suhu 340 dengan PN025, suhu 360 dengan PN049, suhu 380 dengan PN089, dan yang terakhir suhu 400 dengan PN0148. Hubungan antara PN0 dan juga suhu tersebut dapat didekati dengan persamaan Clausius-Clapeyron dengan rumus PN0 sama dengan eksponensial A ditambah B dibagi dengan suhunya. Dari data tersebut kemudian dicari harga A dan juga harga B terbaik yang dapat memberikan nilai SSE. Nilai SSE ini diperoleh dengan rumus yaitu sigma P0 hitung dikurangi P0 data dikuadratkan sama dengan fungsi A dan B. Kemudian untuk bab 2 yaitu analisis penyelesaian masalah. Kategori masalah dalam kasus ini adalah mencari nilai A dan juga nilai B terbaik yang memberikan nilai SSE. Yang pertama adalah kita mendapatkan persamaan diferensial yaitu P0 sama dengan eksponensial A ditambah B dibagi dengan suhu. Dengan data yang sudah saya sebutkan di awal tadi, data T dan juga data P0. Kemudian diambil tebakan untuk yang pertama yaitu metode Hawk-Jeffs, yaitu dengan mengambil tebakan nilai A sebesar 9 dan nilai B-nya sebesar minus 1963,9891 dengan rasionya 0,5 dengan delta A-nya sama dengan 1 dan juga delta B sama dengan 10. Kemudian metode Hawk-Jeffs ini dilakukan eksplorasi yaitu dengan nilai A positif, yang pertama dengan nilai A positif, B positif, yang kedua dengan nilai A positif, B negatif, yang ketiga dengan nilai A negatif, nilai B positif, dan yang terakhir adalah nilai A dan juga nilai B negatif. Kemudian untuk mencari arah yang minimum dilakukan pengulangan dan pengecilan delta. Untuk pengecilan delta sendiri menggunakan rumus yaitu delta baru sama dengan delta lama dikali rasio. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu metode step action. Dengan mengambil nilai tebakannya sama seperti metode Hawk-Jeffs tadi, yaitu nilai tebakan A sama dengan 9, nilai tebakan B sama dengan negatif 1963,9891. Dengan rumusnya juga masih sama, yaitu P0 sama dengan eksponensial A ditambah B per suhu. Kemudian diperoleh turunan yaitu DOF per DOA sama dengan P eksponensial A ditambah B per suhu dikurangi dengan P dikali eksponensial A plus B dibagi T. Kemudian untuk turunan DOF terhadap DOF per DOB yaitu P per suhu eksponensial B dibagi suhu ditambah A dikali eksponensial A ditambah B dibagi T dikurangi dengan P. Kemudian dalam metode step action ini dimasukkan dua penurunan tersebut, dua rumus di atas untuk mencari nilai dari G fungsi H. Nah, kemudian untuk perhitungannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Marcelina. Baik,
kemudian saya akan menjelaskan mengenai metode Bookjeeps. Untuk pertama-tama kami mengambil tebakan awal yaitu nilai A yaitu 9. Di sini kami mengambil nilai 9. Kemudian untuk nilai B ditentukan dengan pertama kami melakukan penebakan dengan Gaussian dengan cara memasukkan nilai T dan nilai P0 ke dalam rumus yang telah tercantum. Kemudian nilai B akan kami rata-rata dari setiap suhu dan didapatkan nilai B yaitu minus 1963,989. Setelah didapatkan nilai A dan B, kemudian dimasukkan ke dalam rumus P0 yang telah tercantum dalam soal untuk mendapatkan nilai P0 empirik. Kemudian mungkin bisa ditunjukkan untuk yang suhu 320. Baik, untuk suhu di sini saya akan menjelaskan untuk yang suhu 320, kami akan mencari nilai P0 empirik yang mendekati P0 pada data, di mana data suhu 320 dapatkan P0 12. Untuk pertama-tama kita menentukan basis terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan nilai A dan B yang telah ditentukan di awal tadi, dengan nilai A 9 dan B minus 1963,9891 dan didapatkan nilai P0 empirik sebesar 17,50583. Setelah mendapatkan nilai basis, kemudian akan dimulai tahap pertama, iterasi pertama, dengan menggunakan delta A sebesar 1 dan delta B 100. Pada iterasi pertama ini dilakukan 4 kondisi, yaitu dengan yang pertama nilai A tetap dan nilai B dikurangi delta ditambah delta B, kemudian nilai A tetap dan B dikurangi dengan delta B, kemudian sebaliknya nilai A ditambah delta A, sedangkan nilai B tetap, dan yang terakhir nilai A dikurangi delta A dan nilai B tetap. Pada kondisi yang pertama ini didapatkan satu kali sukses, yaitu pada kondisi nilai A tetap dan nilai B dikurangi oleh delta B. Didapatkan P0 empirik sebesar 12,80754, di mana nilai ini mendekati nilai P0 data. Kemudian mengulangi langkah sukses, di mana di sini didapatkan 2 kali gagal. Karena telah didapatkan gagal, kemudian dicoba dengan kondisi baru, yaitu dengan delta A 1 dan delta B sebesar 0,001. Didapatkan satu kali sukses pada kondisi A tetap dan nilai B dikurangi delta B. Dihasilkan nilai empirik P0 empirik yang semakin kecil dan mendekati P0 data, yaitu 12,80750. Kemudian selanjutnya, untuk semakin mendekati nilai P0 data, dilakukan dengan delta A 0,02 dan delta B 0,001. Didapatkan satu kali sukses, yaitu pada A dikurangi delta A dan B tetap. Didapatkan hasil 12,55393. Kemudian mengulangi langkah sukses, yaitu didapatkan 2 kali sukses dengan nilai akhir 12,06169 yang semakin mendekati nilai P0 data. Kemudian iterasi dihentikan karena delta A dan delta B sudah cukup kecil. Cara ini berlaku dan diulang pada suhu yang berbeda sesuai dengan data. Baik, terima kasih. Kemudian untuk metode step action akan dijelaskan oleh teman saya, Kinan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metode step action. Yang pertama ada di suhu 280. Mungkin tadi ada miskomunikasi sedikit. Di suhu step action kita menggunakan A barunya yaitu 12 dan B-nya yaitu min 4200. Di sini kami mencari nilai do F per do A, do F per do B, H
H pemisalan, nilai GH, nilai A baru, dan nilai B baru, serta RI kuadrat. Yang pertama, kita mencari tebakan awal A dan B, yaitu A sebesar 12 dan B sebesar min 4.200. Dan seterusnya kita mencari nilai DOF per DOA. DOF per DOA ini didapatkan dari rumus turunan di atas yang telah disebutkan oleh teman saya tadi. Begitu juga dengan nilai DOF per DOB dari turunan parsial dalam persamaan soal yang telah diketahui. Nilai H di sini yang sama dengan 0 adalah H pemisalan awal untuk nilai pertama yang akan kita cari. Lalu kita mendapatkan nilai GH dan kita mendapatkan nilai A baru serta nilai B baru. A baru dan B baru yang kami dapatkan di sini akan kami gunakan di dalam nilai iterasi baru kami, yaitu nilai 12.000 dan B barunya. Di sini mungkin ada sedikit kesalahan. B baru yaitu sebesar min 40199,999,5. Di sini B baru, lalu kita dapat nilai DOF DOA dan kita dapat nilai H dengan nilai GH yang ada yang di atas tadi, yaitu min 0,0049479. Itu untuk iterasi pertama. Selanjutnya dilakukan iterasi kedua menggunakan nilai A baru serta B baru yang kami dapati, yaitu sebesar 12,00188928 serta B barunya itu min 4199,99811. Dan dalam metode step action ini kami mengulang sebanyak 4 kali iterasi dengan nilai A dan B dengan nilai A baru dan B baru yang ada di iterasi sebelumnya, dan mendapatkan nilai H, yaitu nilai GH dalam iterasi sebelumnya. Secara ini berulang kembali dengan suhu-suhu berikutnya, yaitu suhu 280, 300, 320, dan suhu seterusnya. Dalam metode ini kami mendapatkan nilai GH yang mengerucut atau nilai GH yang nilainya hampir sama dari iterasi 1 ke iterasi berikutnya. Mungkin ini contoh suhu-suhunya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Ayat. Selanjutnya untuk ulasan atau pembahasan, jadi berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan metode Hook-Shift dan Stephen Action itu, dengan dua metode ini menggunakan tebakan awal tadi, yaitu A sama dengan 9 dan B sama dengan min 1963,9891. Dengan metode Hook-Shift menggunakan delta 1 dan rasio 0,5, dilakukan iterasi hingga eksplorasi gagal dan delta menjadi cukup kecil. Nilai delta dan rasio ini berpengaruh pada hasil dari perhitungan yang dilakukan. Jika nilai delta dan rasio besar, maka dibutuhkan iterasi yang lebih banyak untuk mendapatkan nilai yang lebih optimum dan lebih akurat. Perhitungan yang dilakukan dengan metode Hook-Shift ini menunjukkan nilai optimum pada iterasi keempat. Lalu dengan metode Stephen Action ini diambil tebakan awal nilai A dan B yang sama dengan metode Hook-Shift. Lalu pada metode ini, langkah yang harus dilakukan adalah memasukkan nilai A dan B ke persamaan DOF per DOA dan DOF per DOB. Lalu persamaan diturunkan secara parsial terhadap variabel A dan B menggunakan metode analitik. Angka yang dihasilkan dari persamaan turunan pertama digunakan untuk membuat persamaan baru GH. Selanjutnya, untuk mencari nilai H ini dilakukan penurunan persamaan GH menggunakan metode numerik dengan syarat harga minimum, yaitu G aksen H sama dengan 0. Setelah nilai H diketahui, maka didapatkan nilai A dan B yang baru, lalu dilakukan iterasi selanjutnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Najwa. Jadi selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari dua metode yang digunakan, yaitu yang pertama itu ada metode Hook-Shift. Itu memiliki kelebihan. Yang pertama itu metode Hook-Shift ini relatif mudah dimengerti dan diimplementasikan dibandingkan dengan beberapa teknik optimasi lainnya. Yang kedua itu metode ini cocok untuk masalah yang memiliki sedikit variabel atau dimensi yang rendah karena pencarian berbasis pola
dapat menjadi lebih efisien dalam ruang pencarian yang lebih kecil. Kekurangan dari metode Hoekjev ini yang pertama itu metode ini kurang efektif atau bahkan tidak dapat digunakan untuk masalah yang memiliki fungsi objektif yang tidak beraturan atau memiliki ketidakberaturan yang besar. Terus yang kedua itu hasil akhir dari metode Hoekjev ini bisa sangat dipengaruhi oleh titik awal pencarian yang dipilih. Yang kedua itu ada metode steps action, itu memiliki kelebihan yang pertama itu metode ini relatif mudah dimengerti dan diimplementasikan dengan bantuan Excel. Yang selanjutnya itu langkah iteratifnya itu semakin mengerucut. Terus kekurangan dari metode ini tuh apabila dikerjakan secara numerik membutuhkan perhitungan yang kompleks dan panjang. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin segitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga tugas ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.